Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang gelombang otak. Nah, pada dasarnya, tahukah kamu bahwa ada yang namanya organ dalam tubuh kita yang cukup kompleks, yaitu otak. Otak ini bergerak menggunakan gelombang. Gelombang-gelombang inilah yang membantu menghantarkan informasi dari bagian otak yang satu dengan bagian otak yang lain, sehingga manusia dapat berpikir. Nah, otak-otak ini itu berpengaruh juga pada saat kondisi tertentu di dalam tubuhnya manusia. Contoh misalnya ada 2 jenis, yaitu pada alam bawah sadar dan alam sadar. Pada contoh gelombang alam bawah sadar itu pada saat kita sedang tidur ataupun pada saat kita sedang setengah sadar. Ada 2 jenis gelombang di dalamnya, yaitu gelombang delta dan gelombang theta. Gelombang delta itu terjadi pada saat kita sedang tidur nyenyak, gelombang tersebut akan muncul di dalam otak kita. Sedangkan gelombang theta itu adalah gelombang yang muncul pada saat kita sedang setengah sadar ataupun pada saat kita sedang lagi kreativitas maksimal gitu. Jadi biasanya pada saat kita setengah sadar itu biasanya kita jadi lebih rileks, terus kemudian ide-ide jadi muncul banyak. Biasanya pada saat kita mau tidur ataupun baru bangun tidur, ide muncul. Nah, itu pada saat gelombang theta. Sedangkan pada saat kita sedang di dalam alam sadar, yaitu pada saat kondisi kita benar-benar sedang fokus atau kita benar-benar tidak dalam keadaan tertidur ataupun kita sedang sadar, itu ada 3 jenis gelombang. Gelombang yang pertama ada gelombang alfa, gelombang beta, dan gelombang gamma. Gelombang alfa itu adalah gelombang pada saat kita sedang relaksasi. Gelombang ini menenangkan karena pada saat tersebut gelombang ini juga membantu kita untuk menerima informasi ataupun pada saat kita sedang meditasi, gelombang ini terjadi. Nah, yang kedua ada gelombang beta, pada saat kita sedang fokus secara konsisten mengerjakan satu hal. Biasanya akan terkait pada ingatan ataupun memori yang kuat. Nah, pada saat kita juga sedang memecahkan masalah, gelombang beta lah yang sedang bekerja di dalam otak kita. Yang ketiga adalah gelombang gamma. Gelombang gamma ini adalah high performance, paling tinggi nih, karena sedang dalam proses memproses informasi. Biasanya pada saat kita sedang bertanding, bermain bola, panik, mencari informasi, nah itu pada saat gelombang gamma. Nah, gelombang-gelombang ini bekerja pada saat kita sedang membutuhkannya. Nah, jika sedang dalam keadaan kelas, kita akan melihat bahwa gelombang alam sadar itu menjadi penting. Gelombang alfa, yaitu gelombang bagian rileks tadi, itu akan menjadi bagian untuk anak-anak menangkap ide-ide, gitu, di luar dugaan. Sedangkan gelombang beta, yaitu pada saat sedang fokus, itu adalah di mana anak-anak tim kita sedang belajar untuk menghasilkan satu ide-ide yang familiar saja yang sudah pernah mereka punya. Nah, gelombang yang rileks ini ibaratnya seperti satu kelereng yang kita letakkan berjauhan. Sehingga ketika ada satu kelereng yang kita lemparkan, kelereng tersebut akan menempel pada kelereng-kelereng yang lain dan menghasilkan ide baru. Sedangkan kalau pada saat sedang fokus, kelerengnya jadi lebih sempit. Dan ketika kita mengeluarkan satu kelereng yang ada itu akan nempel pada kelereng-kelereng yang dekat dengan kelereng itu saja. Sehingga muncul idenya adalah ide-ide yang sudah kita tahu saja. Nah, pada saat kita di kelas, kita harus melihat bahwa cara kita berpikir itu mempengaruhi bagaimana kondisi kelas itu mengalir. Maksudnya mengalir adalah pada saat di sini flow, kita akan lihat bahwa kondisinya harapannya anak-anak di kelas kita itu tidak terlalu khawatir ataupun bosan. Kalau mereka tantangannya terlalu tinggi atau pada saat gelombangnya gamma terus, mereka akan merasa khawatir. Sedangkan jika kondisinya terlalu rendah, mereka akan terlalu rileks. Nah, sedangkan kalau misalnya kondisinya itu tinggi, mereka sedang merasa senang gitu ya, mereka senang banget, mereka pinter-pinter, biasanya akan bosan kalau misalnya keadaannya terlalu biasa aja nih buat mereka. Nah, oleh sebab itu kita harus tuh menjaga kondisi kelas supaya tetap balance atau flow ini. Dengan cara apa? Pastikan bahwa pada saat kita memulai kelasnya itu dimulai dengan kondisi yang menyenangkan namun tetap menantang. Jadi misalnya kita bisa buat kelas-kelas dengan adanya ice breaking ataupun kelas dengan dimulai dengan meditasi terlebih dahulu sehingga mereka mulai untuk bisa merasakan ini kondisi yang menyenangkan dan saya mau belajar. Setelah itu mereka akan fokus untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Seperti itu.